Komisi 4 DPRD Banyuwangi menerima permintaan audiensi Asosiasi Pengusaha Mineral atau ASPAMIN yang menggelar unjuk rasa menuntut adanya regulasi daerah yang mengatur soal pajak dan restribusi tambang galian C. Menurut mereka, dengan tidak adanya payung hukum yang mengatur pajak dan restribusi tambang galian C menjadi kendala bagi pemerintah daerah untuk memungut pundi-pundi penerimaan daerah dari sumber daya alam. Di sisi lain juga muncul pungutan-pungutan yang tidak biasa dipertanggungjawabkan alias liar. Ini langsung ditekel oleh pemerintah pusat, oleh presiden, dan presiden hari ini hari ini nanti kami mencoba bagaimana langkah-langkah pemerintah. Pengusaha tambang galian C maupun armada pengangkut material banyak yang mengeluh karena adanya pungutan-pungutan liar. Ada yang harian, mingguan, bahkan bulanan. Dan yang jelas saat ini para penambang mengalami kebangkrutan. DPRD dan Dinas PU tadi oleh ASPAMIN. Jadi kami datang ke DPRD ini melihat carut marutnya pertambangan mulai tahun 2012 sampai sekarang belum ada kepastian. Karena Undang-Undang 4 2009 tentang tambang itu kan berlaku 1 tahun setelah diundangkan. Terus PP-nya 1 tahun jadi 2 tahun. Jadi 2012 sampai sekarang belum ada kepastian. Ya kan? Nah, kami datang ke sini ini ternyata Undang-Undang 4 2019 itu kan diikuti tentang Undang-Undang restribusi pajak dan restribusi daerah. Itu harus dibuat oleh pemerintah daerah, dalam hal ini kabupaten. Nah, sampai saat ini belum ada perda di Kabupaten Banyuwangi, sehingga teman-teman LSM, teman-teman media kan tidak disalahkan. Sehingga ada yang mengatakan itu ilegal. Karena apa? Bagaimana kita mengatakan ilegal? Payung hukum nggak jelas. Karena menurut ketentuan yang memiliki izin itu membayar pajak. Nah, sekarang ini di Banyuwangi ada nggak yang membayar pajak? Kalau ada, payung hukumnya nggak ada. Nah, ini akhirnya menjadi polemik. Sehingga kedatangan kami ke DPR ini mendesak agar Pemda untuk segera membuat perda. Kenapa? Karena sekarang ini dengan tidak adanya perda ini yang dirugikan adalah para petani. Para petani. Sekarang ini para penambang, lihat itu. Bangkrut semua. Tanah-tanah jeglang-jeglong semua. Ya kan? Terus pertanyaannya, kemana duitnya hasil tambang itu? Katanya ilegal. Maksudnya kalau ilegal kan banyak duitnya. Nyatanya para penambang bangkrut semua. Itu. Yang kedua, karena tidak ada perda, tidak ada aturan, maka wacana-wacana amplop sana, amplop sini itu yang tidak bisa ditegakkan karena belum ada aturan yang mengaturnya. Kalau dengan ada perda ini, insya Allah wacana-wacana yang sekarang berkembang ada amplop sana, amplop sini, polisi bisa melakukan penelusuran. Kalau hari ini misalnya dilakukan penelusuran tidak ada dasarnya. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi 4 Vicky Septalinda mengatakan perihal tambang galian C ini merupakan persoalan lama dan kompleks sekali. Banyak persoalan yang perlu diluruskan kembali dengan adanya aturan dari pemerintah pusat yang nantinya bisa di-breakdown menjadi regulasi daerah. Menyusun dan mengusulkan peraturan daerah tidak bisa dilakukan asal-asalan. Seluruh stakeholder yang berkepentingan perlu duduk bersama untuk mencari solusi yang terbaik. Apakah hanya melakukan revisi perda yang ada atau mengusulkan perda baru melalui Dewan maupun Bupati. Silakan untuk hasil dari hearing barusan seperti apa, Mbak? Ya, hasil hearing hari ini adalah pertemuan yang pertama. Artinya pertemuan silaturahmi teman-teman ASPAMIN ini menjadi bagian sumber informasi kita yang kita akomodir, kita menjadi bagian referensi untuk kita tindak lanjuti, kita laporkan kepada pimpinan untuk bisa menindaklanjuti dalam forum rapat yang lengkap. Jadi forum rapat yang lengkap itu adalah forum kolaborasi pembahasan urusan galian C keseluruhan. Karena ini sudah menjadi persoalan yang sangat pelik sekali dan ini sudah lama dan kita harus betul-betul bisa memahami regulasi di atasnya itu bersama-sama. Jadi di saat nanti menurunkan regulasi itu dalam perda, itu memang betul-betul tuangan isi aturannya itu memang sesuai yang kita harapkan, dan ini harapan kita menjadi peraturan yang berkualitas gitu.
untuk kepentingan galian C ini. Kalau boleh tahu sebelumnya sempat terhambat mungkin? Gimana? Kalau boleh tahu sebelumnya sempat terhambat atau enggak? Sebetulnya tidak terhambat, tetapi kita kan belum pernah melakukan duduk bersama, ngomong secara terbuka, menafsirkan aturan secara bersama-sama. Kira-kira urusan restribusi, bahan pajak itu, urusan infrastruktur dan urusan izin, ini gimana kalau kita tindak lanjuti dengan inisiatifnya yang dimasukkan kepada kita teman-teman Aspamin tadi adalah mendorong adanya perda. Nah, seperti apa modelnya, dan kita harus bisa bersama-sama duduk. Nanti kita menghadirkan dinas terkait, lintas SKPD, terus kemudian kalau bisa lembaga DPR, komisi, karena adalah ini lintas, karena kompleks di dalamnya adalah mengatur regulasinya, mengatur urusan restribusi dan pajaknya, yang kedua adalah urusan objek yang sering kita lihat adalah objek pertanian, terus yang keempat adalah urusan infrastruktur. Nah, ini dampaknya kan meluas. Jadi nanti dengan dinas SKPD lintas, dengan komisi lintas, kemudian dengan pihak ketiga adalah stakeholder yang mewakili masyarakat, mungkin Aspamin sementara ini seperti itu. Jadi kami minta kepada hasil ini kepada Pak Ketua kita sampaikan untuk segera tindak lanjuti. Saya rasa itu, Mas. Tadi sudut pandang Aspamin sendiri ketika Pemkab mengambil restribusi dari tambang ilegal kan termasuk juga ilegal lah proses pengambilannya itu. Mungkin dari DPR sendiri pandangan. Ya, memang menurut kami secara regulasi kalau izin galian C itu adalah kewenangan pusat, artinya berarti itu kan harus dikeluarkan oleh pusat. Di saat pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menarik restribusi atau pajak, ini memang berstatus legal, bukan ilegal gitu loh. Lah, terus gimana kasusnya kalau yang ditarik ini tidak berizin? Nah, ini kan menurut pandangan kami juga tidak sah gitu loh. Dan apakah pemerintah daerah juga berani? Kan apakah pemerintah daerah juga berani menarik restribusi dan pajak itu? Misalkan kalau objek galian C-nya itu adalah tidak berizin. Nah, persoalannya kan di situ. Nah, kami sebagaimana lembaga yang ada di dalam pemerintahan, di pemerintahan daerah, kami berharap ayolah pemerintah daerah untuk sama-sama memperhatikan ini. Ini dampaknya sangat meluas, adalah dampaknya kepada masyarakat sangat meluas sekali gitu. Sebelumnya, Komisi 4 DPRD Banyuwangi menyampaikan terima kasih kepada Aspamin yang telah memberikan informasi terkait dengan carut-marutnya soal tambang galian C kepada pihaknya yang nantinya dapat dijadikan referensi diskusi dengan stakeholder lainnya. Vicky berharap kepada semua pihak untuk belajar memahami, menyelaraskan, menafsirkan regulasi dari pemerintah pusat yang mengatur soal tambang galian C sehingga ketika di breakdown menjadi peraturan daerah benar-benar berkualitas. Demikian Haryadi melaporkan.